Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya sebenarnya sudah sangat lama sih pengen bikin video-video receh kayak dulu lagi gitu. Cuman sekarang banyak yang minta justru malah tema-tema yang lebih berat. Nah, sekarang saya berhasil untuk menemukan sebuah tema yang receh tapi sangat penting. Setelah saya membaca sedikit-sedikit bukunya David Graeber yang judulnya adalah Bullshit Job, yang menjelaskan bahwa sebenarnya di dunia modern itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak penting-penting amat, bahkan sama sekali nggak penting, tetapi menjadi ada karena satu kepentingan-kepentingan yang justru menjadi tidak penting. Nah, di Indonesia kita akan bahas ada 6 atau 5 pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak penting tapi dijalani. Jadi ayo kita mulai. Nomor pertama di daftar kita kali ini tentang pekerjaan apa yang sebenarnya anfaedah itu adalah guru. Saya mohon maaf ya kepada seluruh guru di Indonesia yang jumlahnya jutaan itu. Saya sendiri adalah guru, tetapi saya harus memberikan penjelasan tentang apa yang saya nyatakan karena begini Baraya, kan secara prinsip bahwa yang dimaksud dengan guru itu adalah seseorang yang mengubah seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli, dari tidak berkesadaran menjadi berkesadaran, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, guru dalam konteks itu sebenarnya bukan profesi. Guru dalam konteks itu sebenarnya adalah peran. Jadi siapapun yang memberikan kesempatan kepada Baraya mengubah dari tidak bisa menjadi bisa, maka dia menjadi guru. Nah, ketika guru menjadi sebuah profesi, maka guru itu sebenarnya diberikan dua beban. Yang pertama itu adalah menyampaikan materi-materi tertentu agar siswa itu mengetahuinya, dan yang kedua, guru harus menyampaikan nilai-nilai tertentu agar siswa tahu kenapa dia harus mengetahui satu materi tertentu. Begitu, ada dua hal itu. Nah, ketika Google datang, Google sebenarnya telah menggantikan peran guru yang pertama, yaitu menyuplai materi. Karena ternyata apa yang bisa disampaikan guru di kelas itu tidak seberapa dibandingkan apa yang bisa disampaikan Google. Karena di sana, di Google itu ada jutaan orang yang terlibat untuk memberikan pengajaran. Tinggal kitanya aja yang mau baca atau enggak. Kan seperti itu. Nah, peran guru sebagai penyampai materi itu dalam konteks itu sudah tergantikan. Tapi ada yang tidak bisa digantikan oleh Google, yang hanya bisa dijalankan oleh guru, yaitu apa? Yaitu mengajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai esensial, nilai-nilai imaterial, nilai-nilai ideologi dan sebagainya. Itu gak bisa digantikan sama Google. Hanya guru yang bisa mengajarkannya. Nah, tetapi justru pada bagian itulah guru sekarang malah tidak melakukannya. Kan guru-guru di sekolah sibuk sama administrasi, kemudian mengajar siswa dikejar-kejar sama materi. Ini kerjaannya harus begini, kerjaannya harus gini. Nilai-nilai prinsip, nilai-nilai dasar yang harus disampaikan itu malah hilang sama sekali. Ngajarin Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, ya diajarinnya itu tidak dinilaikan semangat kebangsaan dan sebagainya. Kan begitu. Nah, karena itu maka guru sebagai pengajar materi itu tergantikan Google, guru sebagai pengajar nilai-nilai moral sudah tidak dilaksanakan sejak awal. Maka dalam konteks ini guru menjadi tidak berguna, begitu. Maka kalau Baraya mau menjadi guru yang berguna, maka lakukan sebaliknya. Lakukan penjabaran nilai-nilai yang bermoral, nilai-nilai yang beretika, nilai-nilai terkait imaterial agar Baraya benar-benar menjadi guru yang berguna gitu. Begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah juru parkir. Itu adalah pekerjaan yang kita sepakati bersama sebenarnya anfaedah. Tapi lagi-lagi harus kita pisahkan. Ada di dunia ini atau di Indonesia ini ada juru parkir yang asli dan ada juru parkir yang palsu. Juru parkir yang asli itu adalah seseorang yang dipekerjakan oleh satu lembaga atau instansi tertentu atau perusahaan tertentu untuk menjaga tempat parkir, ngebener-benerin parkiran motor, kemudian nunjukin apa dan sebagainya, termasuk menjaga di situ juga dan sebagainya, memberikan informasi dan sebagainya. Petugas parkir yang sesungguhnya itu memang selalu ada, tetapi ada banyak sekali tempat di mana kita menemukan mang parkir yang palsu, yang kita berhenti di mana, tiba-tiba pas mau pergi dari situ, loh kok ada yang prit-prit di belakang, munculnya dari mana, tiba-tiba ada di belakang gitu. Kemudian dengan muka yang gitunya itu, ya minta duit 2.000. Dulu saya pernah dibuat kesel sama mang parkir. Jadi ceritanya, ini mah curhat aja ya. Jadi ceritanya saya tuh mau beli mainan untuk anak saya, yang biasanya si mainan itu ada di Alfamart begitu. Jadi saya datang ke satu Alfamart, nyari-nyari ke sana, gak ada mainan yang dimaksud.
Jadi saya keluar bayar 2.000 cari ke Alfamart yang lain. Ternyata di Alfamart yang lain juga nggak ada, tapi parkirnya 2.000 lagi. Begitu seterusnya sampai uangnya habis 16.000. Yang ironinya adalah harga mainan anak saya itu 16.000 rupiah. jadi mainannya nggak ketemu, tapi 16.000-nya keluar gara-gara bolak-balik keluar masuk ke Alfamart. Dan yang lebih kesal lagi adalah di satu Alfamart tertentu, barang yang saya bawa di motor itu hilang. Saya nanya ke mang parkirnya, di mana ini? Ya gak tahu Pak, bukan tanggung jawab kami. Ya kalau bukan tanggung jawab ngapain juga nagih. Tapi ya sudahlah. Tapi ini sebenarnya menjadi bagian dari apa ya, masalah sosial di Indonesia, karena terlalu banyak pengangguran, karena terlalu banyak orang yang kekurangan lapangan pekerjaan. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya unfaedah pun dilakukan begitu. Termasuk dalam hal ini adalah yang seperti itu. Kalau misalkan Baraya yang tukang parkir itu marah dengan apa yang saya sampaikan, tolong Baraya juga harus sadari bahwa ada banyak sekali orang-orang yang marah karena ada Baraya sebagai mang parkir palsu begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah round girl yang gini-gini deh, yang seperti itu ya, atau cheerleader, atau gadis payung itu yang di MotoGP dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang sama sekali unfaedah, yang menjadi ada hanya gara-gara masyarakat kita itu adalah masyarakat patriarki gitu. Masyarakat yang didominasi oleh laki-laki dan semuanya harus nurut patuh pada keinginan laki-laki, dan karenanya eksploitasi seksual perempuan itu selalu ada di segmen manapun di dunia ini begitu. Nah, termasuk dalam hal ini dalam hal ini adalah round girl itu. Kalau misalkan kita mau bertanya-tanya sebenarnya apa faedahnya dia ada di situ gitu. Kan sebenarnya ada jenis pekerjaan yang lain yang mirip-mirip tetapi berfaedah. Misalkan SPG. SPG itu kewanitaannya itu ditonjolkan untuk menarik pelanggan. Nah, ini dalam hal menonjolkan kewanitaannya itu memang seperti itu, memang patriarki di situ. Tetapi setidaknya ada faedahnya karena SPG itu terbukti menaikkan penjualan. Itu statistiknya banyak dan bahkan saya pun pernah mengalami itu. Jadi ini cerita juga ya. Jadi pernah saya tuh ngajar di satu sekolah, kemudian si sekolah itu ngadain bazar gitu. Bazar terus ada banyak produk-produk di situ, dan untuk meningkatkan jiwa entrepreneur siswa, banyak sekali siswa-siswa dilebatkan di situ yang jadi pedagangnya gitu. Nah, pas saya lagi jalan-jalan di bazar yang seperti itu, ada siswa perempuan datang nawarin snack. Pak, mau spong? itu dibacanya sebenarnya sponge ya, yang ciki itu, yang seperti itu. Tapi gara-gara bahasa Inggrisnya kurang dan akhirnya jadi kacau gitu. Jadi saya akhirnya travelingnya kemana-mana. Pak, mau nyobain spong? Iya, karena saya otaknya udah kadung traveling, jadi saya membeli aja itu terpaksa. Nah, tapi maaf ya, tapi sales promotion girl itu dalam hal itu, ya memang dia hidup di dunia patriarki dan karena itu mereka ada gitu. Jadi maksudnya jiwa-jiwa atau karakter-karakter kefemininannya itu sengaja ditonjolkan untuk menarik pelanggan pria. Itu di situ benar, tetapi ada faedahnya. Nah, kalau misalkan yang round girl atau yang gadis payung itu untuk apa? Gak ada faedahnya sama sekali. Apakah misalkan pergelaran UFC atau pergelaran tinju gitu ditampilkan round girl-nya adalah ini sehingga bakal naik penjualannya? Kan enggak sama sekali. Jadi mereka didatangkan hanya untuk lenggak-lenggok yang kayak gini, yang sebenarnya tanpa itu pun mereka bisa. Jadi kan ada layar besar gitu yang udah aja ronde 1, ronde 2, ronde 3 ada yang seperti itu. Tetapi itu tetap ada, yang round girl-nya juga sebenarnya itu tetap ada gitu. Dan apakah itu untuk menarik perhatian laki-laki? Sebenarnya itu juga enggak sih. Soalnya kalau misalkan bajunya minim bisa ditampilkan yang seperti itu, laki-laki di situ juga bawa HP yang bisa bisa menampilkan hal yang jauh lebih sensual di situ gitu. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu pekerjaan yang sangat tidak berfaedah, muncul sebagai budaya patriarki yang sudah kadung membudaya sehingga kita tidak menghilangkannya. Begitu. Nomor 4, pekerjaan yang sebenarnya tidak berfaedah itu adalah pembuat psikotes instan. Baraya sadar gak sih sebenarnya? Jadi gini ya, pembuat psikotes itu ada yang beneran, tetapi biasanya psikotes itu tidak mungkin berlaku dalam waktu 1 hari, tetapi biasanya berkelanjutan. Karena tidak mungkin ada satu mekanisme tertentu yang bisa menjelaskan karakteristik manusia hanya dalam waktu 30 menit ujian.
Nggak mungkin. Bahkan nulis kuesioner atau fingerprint atau apa, terus dibaca sama karakternya adalah begini-begini dan sebagainya, itu sebenarnya sebagian besarnya adalah pseudoscience. Itu bohong-bohongan. Tetapi itu dipakai. Jadi kalau misalkan sekolah mau penjurusan, dipakai psikotes. Kalau misalkan mau masuk ke perusahaan tertentu ngelamar, itu ada psikotes dan sebagainya. Itu selain anfaedah, itu sebenarnya merusak, Baraya. Kenapa merusak? Karena memunculkan disinformasi terkait dengan karakteristik seseorang. Jadi misal begini ya, ada guru yang sudah kenal siswa selama bertahun-tahun, dia ada di situ, si guru itu sudah mengenalnya. Tiba-tiba datang psikotes, oh ternyata kamu gini ya. Bapak kira tuh kamu tuh sebenarnya adalah kinestetik, ternyata kamu di sini auditori begini, misalkan begitu ya. Jadi pengamatan guru yang terjadi selama bertahun-tahun itu bisa dirusak, bisa dikalahkan oleh hasil kuesioner yang cuma diisi dalam waktu 30 menit gitu. Kan sebenarnya itu ngaco, sebenarnya ngacak gitu. Dan misalkan perusahaan-perusahaan besar kalau misalkan melakukan psikotes itu juga kan sebenarnya bukan benar-benar untuk ditempatkan, tetapi untuk screening aja. Yang aslinya mau ditempatkan di mana itu sebenarnya pas interview itu. Jadi itu hanya sekedar formalitas, itu hanya untuk menyaring aja karena terlalu banyak, jadi disingkir-singkirin aja yang nggak memenuhi syarat psikotesnya itu gitu. Tetapi ya sekali lagi ya harus digarisbawahi bahwa ini psikotes yang instan, itu yang benar-benar anfaedah gitu. Jadi kalau misalkan Baraya ikutan psikotes apa kemudian nilai IQ saya segini, bohong Baraya, jangan dipercaya. Bukan gara-gara psikotes secara keseluruhan itu bohong, tetapi yang instan-instan itu kebanyakan adalah pseudoscience yang diambil sama sekolah, sama perusahaan, sama apa, sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan bahkan perusahaan tidak membutuhkan itu, sekolah juga sebenarnya tidak membutuhkan itu, karena yang paling dibutuhkan itu adalah sebenarnya identifikasi berkelanjutan atas karakteristik seseorang. Dan akhirnya silahkan ngaku ya di kolom komentar, Baraya banyak kan yang sebenarnya dalam psikotes itu kok menyimpang gitu. Jadi ada yang jago musik, ngejreng, saya merasa saya jago musik. Tetapi dalam psikotes, salah satu pekerjaan yang tidak disarankan adalah Anda bermain musik gitu. Ada kan yang seperti itu banyak psikotes. Tapi gara-gara sudah disampaikan seperti itu, kemudian banyak orang yang percaya. Dan akhirnya yaitu kacau itu. Begitu, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, apa sebenarnya pekerjaan yang unfaedah? Model catwalk. Saya sebenarnya sudah memikirkan ini sejak lama, tapi baru banyak desainer-desainer yang sekarang mengakui bahwa itu ternyata nggak guna gitu. Dari mana mereka tahu bahwa itu adalah nggak guna? Karena kemarin-kemarin itu kan kita dihantam pandemi. Jadi yang biasanya seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali ada Fashion Week, ada apa yang semacam itu. Bukan Citayam ya, tapi yang New York Fashion Week, Paris Fashion Week yang kayak gitu. Nah, kan pas yang sebelum pandemi itu mereka biasa aja berjalan gitu ya. Sesudah pandemi atau pas di masa pandemi semuanya terhenti kan selama 1 tahun atau lebih dari itu. Nah ternyata desainer-desainer itu tidak pernah kehilangan penjualan, tidak pernah kehilangan pelanggan, bahkan tambah banyak pelanggannya. Lah, jadi selama ini kan model-model itu jalan-jalan di catwalk itu kan sebenarnya adalah untuk mempromosikan satu gaun, satu baju, satu aksesoris tertentu. Nah, tetapi ketika itu pergelarannya dihilangkan, penjualannya tetap laku. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begini Baraya, kan aslinya itu ya, aslinya model berjalan di catwalk itu adalah untuk menampilkan baju tertentu yang sebenarnya pelanggannya tentu saja memiliki karakteristik tubuh yang sangat berbeda dengan modelnya. Jadi kalau si model misalkan menampilkan sesuatu belum tentu cocok dengan pelanggannya. Jadi pelanggannya misalkan pendek, sedangkan modelnya tinggi. Nah, kalau misalkan pesan kan sebenarnya nggak nyambung di situ. Jadi apa yang dipakai model dan bagus belum tentu dipakai bagus oleh orang yang lain. Begitu. Karakter wajah beda, karakter tubuh berbeda, cara berjalannya pun berbeda dan sebagainya. Dan karena itu apa yang dijadikan mannequin berjalan yang ada di situ itu nggak mungkin cocok untuk setiap orang. Begitu. Nah, itu faktanya dan semua orang sebenarnya sudah tahu itu. Dan karenanya maka sebenarnya model yang di catwalk itu nggak terlalu berguna amat. Gitu. Iya kan? Nah, cuman itu menjadi sebuah industri baru saja. Jadi itu sebenarnya orang-orang di situ lebih bermain di kemewahan, luxury, tentang ide-ide kebebasan dan sebagainya, bukan hanya untuk jualan bajunya aja. Kalau jualan bajunya itu benar-benar unfaedah gitu. Si model itu. Jadi saya mohon maaf ya untuk para model yang sangat profesional yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk tampil kurus, sampai nggak makan, sampai melakukan begini dan begitu ya, sampai menghabiskan berjam-jam waktu menyiksa diri hanya untuk mendapatkan tubuh yang ideal.
Sebenarnya itu gak guna kalau misalkan dilihat dari sudut pandang untuk menjual gaun atau menjual baju dan sebagainya. Begitu. Itu nomor 5. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi silakan Baraya tulis di kolom komentar apa saja pekerjaan-pekerjaan yang unfaedah. Saya misalkan tambahkan di sini ya. Visitor itu banyak di Indonesia yang akhirnya unfaedah gitu. Gak semua, sekali lagi gak semua, tapi banyak. Misalkan ya, waktu dulu saya jadi mendirikan sekolah kan harus izin operasional begitu begini, bolak-balik ke dinas begitu ya. Kemudian akhirnya setelah mau ini datanglah visitasi, ada beberapa orang dinas datang ke sekolah. Apa yang mereka lakukan? Ya dia langsung ngomong, ya nggak apa-apa, kita di sini mah silaturahmi aja ya, ada sebenarnya formalitas aja visitasi mah dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang sengaja ngontrol ke sini, ngontrol ke situ. Untuk banyak sekali instansi-instansi itu sebenarnya adalah pekerjaan yang unfaedah. Bahkan banyak di antara mereka yang ketika datang ke satu instansi untuk mengontrol, malah dibawa sama stafnya kemana, jalan-jalan ke hotel, dihibur apa dan sebagainya. Lalu tiba-tiba muncul, Anda dipersilahkan, Anda diizinkan untuk bikin usaha ini dan sebagainya. Kan banyak ya. Jadi visitor, saya nggak tahu istilahnya apa itu, tapi sebagian visitor di Indonesia itu sebenarnya adalah pekerjaan yang unfaedah. Silahkan Baraya tambahkan daftarnya di kolom komentar. Saya kabur dulu karena takut dibully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.